Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nuwwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatama'annat qulubuhum bit tauhid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus salihati ila yaumil mau'ud. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menerangi hati kita orang-orang yang beriman dengan ma'rifah, lalu hati-hati kita menjadi tenang dan terang karena ketauhidan yang Allah limpahkan kepadanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan yang terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW berserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita para mengikutnya yang beriman, yang mengerjakan amal kebaikan, yang mengerjakan amal soleh di sepanjang zaman hingga hari yang kelak Allah janjikan. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan kami dalam serial podcast 9 Panglima Perang Terhebat dan Terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam, yang mana di momentum kali ini alhamdulillah kita telah menginjakkan kaki di tokoh ke-7, dan insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu sahabat, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Fahri Al-Qurashi. Biasanya dipanggil dengan sebutan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kaum Quraisy, lahir dari Makkah, dari sebuah keluarga yang terhormat. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidillah bin Jarrah wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada siapapun yang bertemu dengannya, sehingga mereka simpati kepadanya. Tetapi di samping sifatnya yang lemah lembut, dia pula sangat tawadhu dan pemalu. Tapi bila ia menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Tetapi bila ia berbicara, mereka tidak pernah sedikit pun berdusta, dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Seketika menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau SAW. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan begitu indah. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masuknya Abu Ubaidillah ke dalam ajaran Islam adalah berkat peran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia telah berteman dan mengenal sejak lama Abu Bakar, sehingga tidak sulit bagi Abu Bakar untuk mengajak Abu Ubaidillah menerima ajakan untuk mempercayai ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat yang lain, keislaman Abu Ubaidillah juga tidak lepas dari tantangan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, meski dia berasal dari keluarga yang cukup terhormat di mata kaum Quraisy pada saat itu. Ayahnya sendiri sangat menentang keputusannya untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya menuju ajaran tauhid, agama Islam. Dia terus-menerus dibujuk oleh ayahnya untuk kembali kepada ajarannya semula, hingga ayah Abu Ubaidillah bin Jarrah pada saat itu mempersempit ruang geraknya dalam perjuangan agama Islam. Tetapi semua cobaan dapat dilalui dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari berbagai tantangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin berat,
Abu Ubaidillah pun turut serta dalam rombongan para sahabat untuk berhijrah. Abu Ubaidillah juga salah satu sahabat yang sangat aktif dalam mengikuti berbagai peperangan pada masa Rasulullah SAW, dimulai dari Perang Badar, Perang Uhud, dan lain sebagainya. Dalam Perang Badar, dia berperang melawan ayahnya sendiri yang menjadi salah satu tentara dari pasukan kaum kafir Quraisy. Sedangkan pada saat terjadi Perang Uhud, ketika wajah Rasulullah SAW terkena 2 rantai besi hingga berdarah, dengan cepat Abu Ubaidillah berusaha mencabutnya dari wajah Rasulullah. Dia mencabut dengan gigi sehingga 2 giginya patah. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia juga ikut dalam rombongan tentara melawan para murtadin, yakni orang-orang yang keluar dari agama Islam. Abu Ubaidillah juga termasuk salah satu komandan tentara Islam, panglima yang diutus Abu Bakar As-Siddiq dalam penaklukan Islam di Syams. Selama ikut dalam peperangan, beliau berhasil menaklukkan Damaskus, Hams, Antokia, Latakia, Hebron, hingga seluruh wilayah Syams. Sobat Asr sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, berlanjut dalam pertemuan podcast selanjutnya, insya Allah akan kita tuntaskan mengenai kisah biografi dan perjuangan dari Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.